Pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus panti asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang terhadap belasan anak asuhnya ini membuat kita geram. Lalu apa upaya pemerintah untuk menekan maraknya kasus kekerasan pada anak? Kita akan bahas ya, Jason. Betul, kita akan mengundang Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ibu Ai Mariati Solihah. Selamat pagi, Bu Ai. Pagi, Bu Ai. Selamat pagi, Mas Jason, Mbak Valen. Terima kasih. Bu Ai, kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan anak-anak yang menjadi korban di panti asuhan. Saat ini yang sudah melapor, jadi totalnya ada berapa? Apakah ada penambahan dari jumlah yang sebelumnya diberitakan? Ya, bisa saya sampaikan, kami juga menerima pengaduan ya dari korban ke KPAI. Tentu yang saya lihat di data kepolisian hari ini sudah 7 orang, 4 diantaranya anak dan 3 orang dewasa, tetapi dilakukan sejak anak. Dan kami juga bertemu dengan 12 lainnya di rumah aman perlindungan anak ya di dinas sosial. Lalu yang 4 ini juga rencana sudah di dalam naungan monitoring Kemensos akan diberikan ruang dan tempat yang lebih baik lagi. Jadi total yang ada di lingkungan itu sekitar 16, tetapi tercatat seluruh ya penghuni panti atau anak-anak yang ada itu kurang lebih 32. Jadi kami juga masih mohon untuk sama-sama kita ungkap ya dan temukan satu anak, satu alamat, satu identitas, dan tentu saja ini masih kemungkinan korban terus bertambah sehingga perlu kesabaran dan kerja keras dan terukur karena kami memperhatikan seluruh anak-anak yang ada di panti atau yayasan tersebut. Oke, sembari kita nanti jumlahnya mungkin bisa berpotensi bertambah, tapi Bu Ai, kondisi anak-anak yang menjadi korban saat ini bagaimana, Bu Ai? Apa pendampingan yang diberikan? Ya, kemarin saya sudah bertemu ya, termasuk dengan Pak Menteri Sosial. Anak-anak sedang belajar, anak-anak sedang bermain gitu ya. Kita tentu tidak hanya bisa melihat dari fisik dari luar ya, tentu ini sebuah hal yang sangat melukai gitu dan kami juga bertemu berdialog gitu ya. Mereka tetap ingin melanjutkan sekolah, ingin bermain, punya ruang yang aman gitu dan tentu saja bagi kami catatan dari hasil asesmen ya teman-teman yang sudah mendampingi ini harus ditindaklanjuti secara intensif karena masih menyisakan ya mereka takut ketika sendiri, takut ketika bertemu orang yang dia tidak kenal gitu ya dan bahkan dia hafal orang-orang mana saja yang sudah memberikan pengalaman buruk selama ini. Nah, jadi tentu saja ini yang harus dilakukan langkah-langkah terukur, langkah-langkah intensif dan memulihkan. Kami terus bersama dengan teman-teman pendamping, para sakti peksos, kemudian psikolog ya, kemungkinan ini juga dibutuhkan psikiater, kemudian para pendamping hukum karena ini sudah masuk hari ini sudah ada gelar kemarin di kepolisian dan tentu dikembangkan karena DPO dan tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain. Sehingga kami akan terus memonitor anak-anak terlebih dahulu ya. Ini akan direlokasi untuk diberikan tadi seperti Gus Menteri sampaikan bahwa kebutuhannya adalah pemulihan segera, memberi dukungan segera secara lebih baik lagi. Nah ini tentu ada peningkatan kapasitas dan kualitas yang kemarin sudah disampaikan bahwa akan diberikan kepada pelayanan yang lebih optimal. Kami sangat mendukung dan KPAI juga punya catatan progresif ya dari mulai kami menerima di tanggal 3 Oktober di KPAI, kemudian hari ini kita sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan memberi dukungan penuh kepada anak-anak korban. Ya, Bu Ai, ketika berbicara berdiskusi dengan anak-anak ini, apa yang diungkapkan mereka pada saat para pelaku ini melakukan kekerasan seksual terhadap mereka? Apakah ada ancaman-ancaman mungkin yang diberikan dan sudah berapa lama ini aksi kekerasan seksual ini terjadi sama mereka, Bu? Ya, tentu kami lebih melihat hasil
penyelidikan dulu ya. Kalau hal-hal seperti ini dari dialog anak langsung disampaikan tidak mungkin, karena kami menghormati sedang dalam proses hukum. Tetapi yang paling penting adalah kepolisian sudah berhasil mengidentifikasi pola-pola yang dilakukan. Tentu lebih banyak grooming atau cara-cara tipu daya. Mereka diberikan sejumlah uang, ya, diberikan iming-iming bermain, lalu mereka juga adalah anak-anak yang tidak memiliki orang tua, sehingga profiling orang yang terbaik, yang menurut mereka aman, yang menurut mereka memberi kasih sayang, yaitu adalah orang-orang pelaku yang selama ini menjadi orang tua asuh. Ini tentu yang sangat melukai nurani kita semua, sehingga saya sangat mengapresiasi semua turun tangan, ya. Tentu saja ini juga sangat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan, karena bisa dibayangkan anak-anak tanpa orang tua yang mereka bangga hari ini punya orang tua, tetapi melakukan tindakan yang sangat keji, dan ini sudah merusak, ya, dalam konteks kesehatan reproduksi dan masa depan mereka. Jadi kita hormati perjalanan hasil penyidikan ini, sementara pola-pola pendekatannya seperti itu. Saya pun akan sangat mencermati apakah ada tindakan pemaksaan, kekerasan, dan bahkan ancaman itu, gitu ya. Karena sejauh ini tipu daya ini yang lebih besar, karena ya koneksinya orang tua, dia anggap orang tua, tentu dia sangat takzim, ya, sangat hormat gitu, sangat memiliki nilai-nilai yang kepada orang tua itu taat, patuh. Ini yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk eksploitasi seksual orang itu sendiri. Tentu poin-poin ini yang kami akan cermati sehingga relate dengan hasil hukum pemeriksaan dan juga aturan perundangan yang berlaku. Baik, Bu Ai, kalau dari kasus ini berarti ada oknum yang manipulatif yang memanfaatkan situasi. Tapi kita tahu kalau panti asuhan ini punya izin. Harusnya kalau punya izin berarti kan sesuai dengan standarisasi, sesuai dengan ekspektasi yang diberikan oleh publik. Dengan kejadian ini pada saat sudah ada izin tapi pengawasannya tak ada mungkin atau kurang kuat dan terjadi kejadian seperti ini, apa yang akan dilakukan KPI selanjutnya, Bu, untuk mencegah ini jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini, karena berpotensi bisa saja terjadi di panti asuhan lain. Ya, tentu saja pengawasan kami, efektivitas untuk para penyelenggara. Ini yang sedang kami sampaikan, sehingga tidak ada lagi yang mengatasnamakan panti sosial yang merasa dia sendiri memang melakukan tidak berizin, gitu ya, karena tidak mau dibina, diawasi, dan bahkan dikoordinasi. Nah, ini sudah kejanggalan pertama yang saya temukan dari yayasan atau panti ini. Nah, ketika kami cek, mereka akta hukum punya, ya, sehingga ada lembaga-lembaga yang hanya modal akte hukum bisa beroperasi. Dari sisi keuangan kami cek, mereka memang menggunakan donatur pribadi. Mereka tidak menerima bantuan kelembagaan, ya, dari kementerian misalnya, atau lembaga yang memang harus ada atas nama lembaga. Mereka melakukannya sangat secara personal, rekening, ya. Kemudian sejauh ini kami temukan memang mereka juga menggunakan terminologi keagamaan untuk membuat empati publik. Ini sangat ironis, ya, dan tentu saja menurut kami ini juga langkah-langkah tadi tipu daya secara sosial, bukan hanya personal kepada anak-anak. Kemudian tentu langkah ini yang kami lihat dalam aturan perundangan, terutama undang-undang yang mengatur lembaga kesejahteraan sosial. Kami sudah sampaikan kepada Mensos untuk segera berbenah, karena manipulasi atas nama lembaga kesejahteraan ini marak di bawah. Bukan soal izin dan tidak izin, tetapi memang ini leading sektor yang harus segera ditangani. Kami menyampaikan itu, dan Gusman kelihatannya akan melakukan rapat koordinasi nasional, karena kalau yang sudah berizin, kemudian terdaftar, dan kemudian ada pembinaan segala sesuatunya, itu dalam Permensos 22 tahun 2016 ada standarisasi. Misalnya data anak-anak di sini itu terkoneksi dengan data kesejahteraan sosial dari mulai kementerian, provinsi, kota, kabupaten. Ini nama-nama anak ini terdaftar dan terdata. Nah, ketika kita konfirmasi anak-anak ini tidak sama sekali terdata, bahkan kami tanya ke Pak RT, ya, sebagai pihak yang paling dekat dengan lingkungan, anak-anak ini bukan dari lingkungan sini. Nah, ini lagi-lagi yang kami temukan ada pola-pola trafficker yang memang merekrut
ya. Kemudian juga polanya adalah mencari gitu anak-anak dari luar daerah yang kemudian kami terkonfirmasi juga bahwa mereka yatim piatukan padahal ada orang tua kandungnya, sehingga ini menjadi motif utama secara ekonomi. Nah, jadi peristiwa ini ada dua hal penting, eksploitasi ekonomi kepada anak-anak yang itu kemudian menjadi kapitalisasi di tingkat yayasan atau panti ini, dan yang kedua eksploitasi seksual di mana motif-motif dan langkah-langkah berikutnya adalah memuluskan hasrat seksualitas dari para pemilik ya serta para pengasuh ini yang kelihatannya memang hanya anak laki-laki yang ada di panti ini. Nah, tentu temuan-temuan kami sedang ditindaklanjut ya, kita harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya namun terukur pada leading sector. Kemensos pada minggu ini saya dengar juga koordinasinya secara optimal di dinas sosial saja sebetulnya hanya 72 yang tercatat ya, dan hanya baru 2 atau 3 yang terakreditasi di Kota Tangerang. Jadi kami secara seksama melihat lalu ini pendekatan model apa? Artinya memang ini pekerjaan Pemkot atau pemerintah daerah di bawah Kemendagri yang juga harus Baik. menelisik bahwa perkumpulan-perkumpulan di daerah yang itu mengatasnamakan yayasan, panti sosial yang tidak ada afiliasi misalnya dengan Ya. dinsos tidak ada atau dengan keagamaan tidak ada, mereka ada ruang-ruang yang harus kita Banyak cermati pembenahan ya bahwa Bu Ai ini yang kemudian juga harus akses dilakukan terhadap terhadap anak yang lembaga kurang baik. kesejahteraan sosial ini. Banyak sekali pembenahan PR-PR-nya termasuk juga standarisasi sampai dengan monitoringnya. Kita harapkan kasus ini tidak terjadi lagi. Apalagi kalau menurut data KPAI 4 tahun terakhir ini data kekerasan seksual terhadap anak itu meningkat bahkan sampai dengan 14.000. Kita harapkan ini tidak terjadi lagi dan dapat bisa ditekan. Terima kasih Ketua KPAI Ibu Ai telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bu Ai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.